Halo Sobat Sehat. Minyak goreng saat ini yang semakin mahal dan langka pastinya mengajak masyarakat nih untuk berpikir lebih kreatif, apalagi tentang bagaimana sih cara menghemat pengeluaran dan juga penggunaan minyak goreng. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih tentang air fryer sebagai salah satu solusi dari minyak goreng yang mahal dan langka. Bersama narasumber yang tak asing lagi saat ini telah hadir Profesor Dr. Hadinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA University, Ketua Umum AIPGI, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lini Sehat. Apa kabar Prof hari ini? Kabar baik, gimana Vel juga? Baik sekali dong. Iya. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang sedang booming nih Prof. Apa itu Vel? Air fryer. Minyak Iya. goreng sedang langka, lalu muncullah air fryer sebagai solusi. Nah, sebenarnya air fryer itu dalam kan fryer menggoreng ya Prof. Itu sebenarnya diapain sih Prof makanannya? Iya, air itu kan artinya udara ya. Tapi udara yang dihasilkan dengan energi listrik ini adalah udara panas. Nah, udara panas dengan suhu bisa sampai 200 derajat Celcius inilah yang diarahkan ke makanan. Ada tempat wadah makanannya di air fryer ya. Sehingga makanan tadi dengan panas udara tadi bisa mateng. Artinya apa? Menggoreng tanpa minyak goreng kan gitu ya. Iya. Kira-kira dari situ juga udah kebayang ketika minyak goreng langka, memang ini salah satu alternatif, salah satu solusi. Tapi tentunya nanti akan ada plus minusnya juga ya. Berarti benar ya Prof, berarti menggoreng tuh tidak harus pakai minyak goreng ya? Ya kalau kita menggunakan bahan makanan yang sebenarnya ada secara naturally ada minyak di dalamnya ya. Hampir semua makanan kan ada lemak di dalamnya. Iya. Ya kalau kita bicara katakan beras ada sekitar 1%, kita bicara kentang juga sekitar 1-2%. Apalagi kalau kita bicara yang sifatnya pangan hewani ya, lauk ya. Iya, tuh Udah lemaknya. ada natural lemak alami kan di dalamnya. Bahkan bisa keluar lemaknya dari bahan makanan tadi kan ketika dia dimasak. Bisa menghasilkan lemak jadinya. Berarti manfaat atau plusnya nih Prof dari air fryer itu apa aja sih Prof? Ya pertama buat orang yang mencoba membatasi asupan lemak, tentu ini jadi suatu peluang dan manfaat ya. Bisa makan kentang, potato chips, tapi tidak perlu menambahkan minyak kan. Iya. Bisa makan nasi goreng ya, tapi tidak perlu menambahkan minyak goreng kan begitu ya. Bisa makan apalagi singkong goreng, tapi tanpa menambahkan minyak goreng atau sedikit kalau ingin juga sedikit cita rasa kan tadi membatasi lemak ya. Karena lemak di singkong juga kan kecil, tapi ingin cita rasa mungkin ya dikasih potongan bawang putih, disemprotin sedikit minyak pasti aroma bawang putih dan minyaknya tadi juga punya cita rasa gurih enak gitu ya. Itu satu tentunya dari sisi kesehatan. Dari sisi energi ya tentunya karena tadi minyak tidak ditambahkan atau hanya sedikit, orang yang diet itu jadi bisa membatasi ya, mengurangi asupan energi. Tentu jadi sumber pangan untuk membangun diet sehat kan ya. Iya, mengurangi asupan lemak. Terus lebih cepat dan kalau orang-orang sekarang kan rumahnya kecil, kadang-kadang nggak perlu exhaust ya, sehingga ini kan nggak memerlukan exhaust. Coba kalau kita menggoreng itu mencar-mencar kan ya, minyaknya kesana kemari. Bisa meledak, ketembak gitu. Iya. Kena kulit. Dinding kotor. Iya. Bahkan kadang-kadang langit-langit juga langit-langitnya jadi jadi kotor. berwarna-warni, bekas tergantung apa yang digoreng gitu kan. Jadi dari sisi kebersihan clean, lingkungan masaknya juga clean ya, bersih. Hanya barangkali kapasitas ya, kalau untuk berdagang
masa membuat nasi goreng orang kan bisa sekali buat tuh 5-10 piring ya. Iya. Nah mungkin dengan kapasitas ala rumah tangga, kecuali air fryer-nya untuk industri lain lagi ya. Begitu juga kalau membuat gorengan yang barangkali goreng pisang dibuat sekaligus untuk 100 buah mungkin nggak bisa, kan ada wajan yang bisa nampung 100 sih kalau wajan goreng dengan minyak. Tapi kalau air fryer kan mungkin kapasitas 2 kilogram. Dan itu pun sudah mahal ya, mungkin harganya udah 2 juta barangkali ya. Ada juga sih yang murah, kapasitas kecil. Jadi yang ketiga ya, tadi yang pertama tadi untuk healthy, untuk diet sehat, kemudian tadi lebih clean, kemudian lebih cepat sebenarnya masaknya, kemudian lebih hemat. Hanya tadi salah satu sisi minusnya ya, tentu kita butuh energi listrik juga ya. Dan umumnya alat-alat ini, dan umumnya masih impor kelihatannya ya. Kayak enggak 500 watt, 800 watt, sama kayak microwave ya. Itu kan 500 watt, 800. Memang buat kerupuk aja bisa di microwave ya, nggak perlu pakai minyak goreng kerupuk. Tapi energi yang dibutuhkan, energi listrik maksudnya. Iya. Tapi energi untuk kita ya memang jadi menurun ya. Iya, tanpa minyak. Iya. Lalu minusnya lagi nih Prof, mungkin ada ya yang kompensasinya uang ya, secara ekonomi kan, karena tadi perlu belinya sekaligus harus 1 juta 2 juta. Bisa juga maintenance-nya beda dengan alat goreng biasa yang maintenance-nya hanya nyuci doang. Kalau itu kalau ada rusak seperti halnya microwave, seperti halnya apalagi rice cooker, oven itu kan perlu adalah cost di sana. Biaya kompensasi dari tadi kita meraih keuntungan, ada sisi-sisi yang memang merugikan gitu. Juga ini ya Prof, cita rasanya juga kurang karena lemaknya nggak. Iya. Jadi tapi kalau tadi cita rasa kan ketika makannya kita bisa makan dengan kalau misalnya tadi kentang bisa dicocolin ke ya apa namanya untuk buat cocolan. Sambal saus yang gurih ya, bisa diatasi itu. Tapi memang cita rasa minyaknya memang nggak tergantikan gitu ya. Tapi cita rasa dalam arti gurih bisa. Kemudian satu lagi kerugiannya ya besar kemungkinan vitamin ya berkurang karena suhunya kan sampai 200 derajat. Tinggi ya. Memasak dengan dapur biasa suhu 150 140 aja udah ada kehilangan vitamin B, C ya. Apalagi ini sampai 200 ada sih kehilangan vitamin. Tapi lagi-lagi tadi kan ini salah satu alternatif ya. Toh kita juga bisa makan buah segar. Bisa makan salad ya, sayuran segar. Ya, itu aja barangkali antara sisi manfaatnya yang lebih banyak, tapi ada memang sisi kerugian. Toh dengan masak konvensional juga ada vitamin yang hilang juga. Oke, berarti apa benar sih Prof, air fryer ini bisa dijadikan salah satu solusi nih, bahkan solusi terbesar dari kelangkaan minyak goreng saat ini? Ya, kalau solusi terbesar barangkali nanti kita dibilang kurang bijak karena sebagian besar penduduk Indonesia ini kan nggak mampu membeli air fryer kayak ini ya. Mohon maaf nih, mungkin salah ya. Tapi buat orang yang mampu memang ini solusi. Tapi buat yang tidak mampu beli air fryer, beli rice cooker aja lebih murah. Ya semua orang mampu kan ya. Iya. Nah, jadi memang dia solusi, Vel. Tapi mungkin bukan solusi terbesar barangkali. Gitu. Lalu kalau begitu apa tips dari Prof Fardin nih untuk mengatasi penggunaan dari minyak goreng yang langka ya. Langka ini? Memang kalau sebelum kita memutuskan air fryer, tahap awal bisa dengan cara-cara entah itu menggunakan sistem pepes, ya. Jadi kalau kita mepes ikan, minyaknya itu akan ada di dalam sekalian kan. Jadi gurihnya gurih dari minyak ikan, bukan dari gorengannya. Bisa juga dengan cara kalau tempe itu kan biasanya ada apa itu yang coklat-coklat itu, bacem ya. Oh iya, tempe bacem. Bisa diolah bacem ya. Bisa juga dikukus ya. Bahkan juga kalau tempe biasa makan segar, mungkin nggak semua orang makan tempe segar, tapi kalau saya sih hal yang biasa dicocol-cocol makannya dengan sambal terasi enak.
Nah, bisa juga tadi dengan alat ini air fryer ya, buat yang mampu air fryer bisa jadi salah satu solusi. Tapi kan nggak semua jenis makanan tadi memang harus digoreng atau harus dikering Dikeringkan. gitu ya. Iya. Ya kalau makan nasi ya tidak harus nasi goreng, nasi putih juga bisa gitu kan. Jadi Iya. untuk memang tadi membatasi penggunaan minyak sebenarnya intinya yang bisa turut solusi dari kelangkaan buat orang yang mampu, ya saya kira bisa digunakan. Ya, jadi jangan malah dipaksakan beli air fryer karena minyak goreng langka seperti itu ya, Prof. Betul. Malah bisa ada jadi ajang untuk mengurangi makan makanan yang digoreng malah ya, lebih sehat jadinya. Betul. Oke, baik, terima kasih Prof Adin Sama-sama, atas Bel. ilmunya, sangat bermanfaat. Topik kali ini sangat menarik ya tentunya, sahabat sehat, di tengah minyak goreng yang sedang langka dan mahal ini. Oke, baik Prof. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode Terima selanjutnya. kasih.